You're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up all I have. You're the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pentingnya pengelolaan kelas. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan pengelolaan kelas itu menjadi sangat penting. Yang pertama, pengelolaan kelas merupakan faktor yang dapat menciptakan atau mempertahankan suatu kondisi atau suasana di dalam kelas itu menjadi efektif. Yang kedua, dengan adanya pengelolaan kelas yang baik, maka interaksi antara guru dan murid akan terjalin dengan baik juga. Yang ketiga, kelas merupakan tempat dengan segala komponen pembahasan yang ada di dalamnya. Oh Allah, your words light up my heart. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang definisi atau pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sendiri dalam bahasa Inggris sering disebut dengan classroom management. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada perencanaan, pengordinasian, dan penilaian. Sedangkan kelas merupakan tempat di mana peserta didik melakukan kegiatan belajar dan menerima pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan dari berbagai sumber dan sarana pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu menurut Saifuddin Bahri, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua yaitu menurut Burhanuddin, pengelolaan kelas merupakan proses yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga yaitu menurut M. Suyanto, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru untuk mengondisikan dengan mengoptimalkan berbagai sumber, yaitu potensi pada diri guru, sarana, dan lingkungan belajar di kelas, yang ditunjukkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Yang keempat yaitu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Artinya, pengelolaan kelas merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengatur proses belajar secara sistemik dan sistematis. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, peraturan, dan pengoptimalan sebagai sumber serta sarana pembelajaran yang ada di kelas, guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu komunikasi. Dalam dunia pendidikan, komunikasi adalah cara seseorang pendidik dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran kepada siswa. Sementara itu, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memiliki perencanaan yang matang, misalnya pada ruang lingkup pendidikan, yaitu dengan adanya aturan-aturan yang mengikat siswa. Aturan di sini adalah berusaha memahamkan siswa terkait kedisiplinan. Selain itu, guru dan siswa sama-sama dapat memainkan peran sebagai komunikator sekaligus pendengar yang baik, terutama dalam rangka pembelajaran. Guru harus menjadi komunikator atau pembicara yang baik. Pada saat yang sama, siswa juga menjadi pendengar yang baik. Dan ketika guru menjelaskan, siswa menjadi pendengar, dan pada saat tertentu mereka juga berdialog dan berpikir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhatian pada tingkah laku positif. Kondisi yang perlu diperhatikan guru agar tumbuh konsep diri positif bagi anak didik di kelas, yaitu yang pertama, hindari labeling yang negatif. Yang kedua, yaitu jangan mengancam dan menghukum secara psikologi. Yang ketiga, berikan motivasi bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda. Yang keempat,
pupuk perasaan bagi anak. Yang kelima, hargai setiap usaha anak. Guru adalah manajer kelas yang berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru kelas bukanlah hakim yang mendakwa anak dengan tuduhan yang mengarah pada tumbuh kembang konsep negatif. Jadi, ungkapan negatif baik secara tulis maupun lisan dari guru akan berdampak pada pembentukan kepribadian anak. Guru kelas berperan membantu anak mengenal diri dengan cara-cara sebagai berikut. Ekspresikan kekuatan diri anak agar ia terbantu mengenali kekuatan diri sekecil apapun. Lalu, latih memandang dirinya dengan realistis dan jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian, berikan dorongan kekuatan kepada anak untuk berani dan tegar memperbaiki kekurangan diri. Selanjutnya, berkomunikasi secara empatik agar anak tidak merasa disudutkan atau dipermalukan. You are the love I need, the one who has guided me. And Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang waktu dalam pengajaran. Waktu pengajaran adalah waktu yang digunakan oleh peserta didik dengan aktif untuk terlibat mempelajari tugas yang ada. Waktu yang tersedia bagi peserta didik untuk memperoleh kesempatan belajar adalah waktu teralokasi. Goodman mengungkapkan bahwa bagi guru kelas, waktu adalah sumber daya yang terbatas dan kritis. Hanya ada sedikit waktu untuk menyelesaikan daftar panjang tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, Goodman juga menegaskan bahwa penguasaan guru dalam waktu pembelajaran, tugas belajar yang tepat, dan keterampilan manajerial serta pembelajaran adalah kunci pemanfaatan waktu dalam pembelajaran untuk mencapai peserta didik dalam pembelajaran secara maksimal. my life or give up all I have. You're the melody, you're the key, all the inspiration I need. And when times get tough, I know you'll stand by me. You are the love I need, the one who has guided me. And you know my destiny, for you are the